Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada kakak asisten praktikum jaringan komputer percobaan satu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiki dengan PM2250101 dari kelas PSTD. Adapun maksud dan tujuan saya pada kesempatan kali ini membuat video terkait dengan penugasan tugas akhir percobaan satu, yang mana cara mengkonfigurasikan switch dan juga device. Yang artinya nanti output yang diberikan adalah cara menyambungkan atau menghubungkan dari device dan juga switch. Di sini kita menggunakan dua buah device, PCA VCB, kemudian switch 1 dan juga switch 2. Yang mana sebagai bahan rujukan sudah terdapat modul yang tampil pada layar, yang mana addressing table-nya terdapat interface, kemudian IP address yang sudah ada, kemudian subnet mask. Jadi kita tinggal masukkan saja seperti itu. Langsung saja, di sini kita masukkan PC, dua buah PC-nya. Kemudian di sini kita tambahkan dua buah switch. Di sini kita ganti terlebih dahulu namanya untuk PC-nya PCA dan juga PCB sesuai tertera pada modul. Kemudian untuk switch-nya S1 dan juga S2. S2. Dapat host time nanti kita coba untuk praktekkan. Kemudian kita koneksikan menggunakan kabel. Kita koneksikan. Yang mana untuk menghubungkan dua buah perangkat yang sama, kita menggunakan crossover seperti pada kedua buah switch-nya. Di sini kita sesuaikan menggunakan pas Ethernet 01, menghubungkan S2 menggunakan pas Ethernet 01 juga. Dan untuk perangkat yang sama, untuk yang berbeda, seperti PCA, kita hubungkan ke PC1 menggunakan kabel, yaitu copper strike. Di sini menggunakan pas Ethernet 0, kita sesuaikan, kemudian S1-nya 606. Kemudian untuk PCB, sama, copper strike, di sini menggunakan pas Ethernet 0, sehingga S2-nya menggunakan 18. Sini kita masukkan IP yang sudah ada pada kedua buah device PC. Sini kita ke Ethernet 0. Di sini kita masukkan di IP4 address-nya. Kita masukkan untuk PCA 192.168.10. Kemudian subnet mask-nya maka akan otomatis akan terisi dengan sendirinya. Kemudian untuk PCB-nya 1.0. Di sini kita masukkan 92.168.1.11 sesuai pada modul. Kemudian kita coba untuk switch ya. Di sini sudah mulai terhubung dengan tanda panah. Di sini kita coba untuk switch-nya. Kita masuk ke tampilan CLI. Di sini kita enterkan. Maka kita akan lanjut ke kode-kode yang sudah diberikan, maka akan kita coba. Nah, di sini. Di sini kita berada di user mode, yang artinya kita akan mencoba menghubungkan menggunakan koneksi enable untuk memasukkan ke mode privilege seperti itu. Privilege exec. Di sini kita enablekan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk ke mode privilege. Kemudian selanjutnya kita mencoba untuk konfigurasi terminal.
yang mana kita masuk ke mode konfigurasi global. Nah, di sini kita sudah masuk dengan switch config seperti itu. Kita mencoba untuk melakukan perubahan pada konfigurasi yang ada pada perangkat menggunakan konfigur terminal. Kemudian selanjutnya kita ganti hostname-nya menjadi hostname satu. Nah, di sini sudah masuk. Yang awalnya hostname bernama switch, kita ganti S1 maka akan berubah menjadi S1 config. Kemudian kita masukkan perintah selanjutnya no IP domain lookup, yang mana pada perintah ini untuk menonaktifkan pencarian DNS pada perangkat seperti itu. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk enable secret class. Di sini fungsinya untuk mengatur kata sandi pada mode privilege ya. Setelah kita masukkan konfigur terminal, kemudian kita lanjut dengan line console 0. Nah, di sini sudah tampil S1 config line 0, yang mana kita masuk ke konfigurasi untuk console line untuk mengatur eh, akses pada konsol seperti itu. Yang mana kita buat passwordnya menggunakan Cisco untuk mengakses akses konsol. Cisco di sini sudah masuk, kemudian kita login. Login di sini merupakan untuk menyimpan dari password yang sudah dibuat. Jika kita tidak masukkan login, maka tidak akan tersimpan seperti itu. Kemudian di sini kita keluar menggunakan exit. Ini kita langsung lihat satu config path-nya, kemudian kita gunakan interface VLAN 1 sesuai dengan pada modul untuk mengkonfigurasikan secara lebih lanjut terkait dengan IP-nya. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kita ketikkan IP address yang sesuai dengan switch 1 dan juga masukkan subnet mask-nya. 192.168.1, kemudian 255 255 250. Di sini kita mengatur IP dan juga subnet mask-nya ke VLAN 1 seperti itu. Kemudian di sini terdapat perintah noshoot untuk menghidupkan interface VLAN satunya itu sendiri setelah kita masukkan IP address. Oke, di sini kita coba untuk ke S1 config. Kita ketikkan banner MOTD untuk mengatur pesan yang tampil pada konsol ataupun CLI nantinya seperti itu. Kita gunakan tanda pagar. Misal kita masukkan teks welcome, welcome everybody. Sini kita tambahkan tanda pagar untuk penutupnya. Sebenarnya bisa saja untuk tidak menggunakan tanda pagar, bisa maksudnya bisa diganti dengan yang lain seperti itu. Kemudian di sini kita exit. Nah, di sini kita berada
Di privilege ya, masih di privilege. Sini kita copy running config startup config. Sini kita copy atau kita simpan konfigurasi-konfigurasi yang tengah berjalan. Oke, kita enter. Selanjutnya kita coba untuk menampilkan yang sudah kita simpan. Eh, Kita enter-enter ya yang sudah tersimpan. Nah, kemudian kita lanjut ke soft version, yang mana untuk menampilkan dari semua versi yang ada tentang perangkat dan lain sebagainya. Nah, ini dia muncul. Terdapat motherboard, kemudian power supply dan lain sebagainya tentang versinya. Seperti itu. Kemudian kita akan perintah show IP interface brief untuk menampilkan eh, status pada semua perangkat seperti ini. Jadi di sini eh, PC terupnya itu dia terup, kemudian yang 06 terup dan juga IP-nya VLAN satunya terup. Mengapa ini terup sedangkan yang lainnya muncul protokol down? Karena kita menghubungkan di awal tadi itu menggunakan connection kabel yang terhubung dengan 01 pada switch 1, kemudian dari device PC A itu menggunakan flash Ethernet 06, kemudian VLAN yang kita gunakan menggunakan IP 192.168.1.1, maka otomatis akan terekam seperti itu. Sedangkan yang tidak digunakan akan muncul protokol down. Kemudian selanjutnya kita masuk ke switch yang kedua, sama penggunaannya atau prakteknya seperti tadi pada switch 1. Sini kita coba masuk ke mode privilege, kita enablekan, kemudian konfigur terminal, kemudian hostname-nya kita masukkan S2, sesuaikan. Kemudian no IP, domain, lookup, agar IP tidak dapat terpublish dengan sendirinya. Artinya terdapat private di situ. Kemudian kita enable secret class. Udah masuk ke konsol, password Cisco kita buat, kemudian kita simpan menggunakan login dan exitkan. Berada di pad S2 config. Sini konsol yang sudah tersimpan menggunakan password Cisco. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 1 sama, kemudian kita ketikkan IP address dan subnet mask yang sudah ada pada S2. Sini subnet mask kita masukkan juga.
Kemudian kita hidupkan atau kita konfigurasikan ke interface menggunakan no shoot. Di sini kita coba untuk exit, kita masuk ke mode pet S1 config. Di sini terdapat LTD sama untuk penulisan pesan, misal welcome. Jadi, oke. Di sini kita enter, kemudian kita exit, berada di pet S2. Di sini kita copy running config start up config untuk menyimpan atau mengcopy terkait dengan konfigurasi yang sudah kita buat dari awal. Jadi kita coba untuk menampilkan siapa saja yang sudah kita simpan. Kita lihat. Nah, oke, lanjut kita coba untuk menunjukkan versionnya. Nah, seperti ini sama seperti awal tadi. Kemudian kita coba untuk cek statusnya. Ini interface dari konfigurasi yang sudah ada. Brief. Nah, ini terdapat perbedaan di VLAN satunya ya. Terdapat IP address yang mana tadi IP addressnya 192.168.1.1, di sini menggunakan titik 2. Kemudian di sini ternyata sama 01 yang saling terhubung switch. Kemudian untuk dari device-nya, dari PCB-nya tadi menggunakan 018, maka otomatis akan ter-up protokolnya seperti itu. Di sini sudah kita tambahkan. Oke, di sini sudah. S1 sudah. Kemudian S2-nya sudah. Coba kita koneksikan. PCA di sini menggunakan stop. Ini oh, sini kita coba menggunakan command prompt. Sini kita ketik ping. Kita coba kita pingkan dari PCA ke S1. Sini kita masukkan IP address S1. S1. Nah, maka dia akan muncul pertama request timeout untuk mencari datanya terlebih dahulu. Kemudian terdapat IP address selanjutnya. Terdapat reply from, paket, send, kemudian receive, dan loss-nya. Yang artinya sudah menunjukkan berhasil. Kemudian kita pingkan ke PCB. Coba. 92.168.1.11. Nah, di sini juga berhasil. Jika dia tidak berhasil koneksi, maka dia akan muncul request timeout secara terus-menerus. Kemudian di sini kita coba untuk ke S2-nya, switch 2-nya, menggunakan IP address titik 2. Nah, di sini sudah berhasil juga, sudah terhubung, terkoneksikan dengan baik dan benar. Kita coba di PCB-nya coba. Sini kita coba untuk ping ke PCA. Ya, di sini sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk ke switch-nya. Switch yang pertama terlebih dahulu.
Oke, di sini juga berhasil. Kemudian untuk switch yang kedua, kita coba. Nah, di sini juga berhasil. Mungkin yang terakhir di sini tempat pertanyaannya terkait dengan eh, mengapa terdapat beberapa fase Ethernet port switch dan juga terdapat port fase Ethernet switch yang ter-up dan down. Sebelumnya sudah saya jelaskan yang mana tadi itu ketika kita coba dikonfigurasikan di awal itu kita gunakan beberapa saja maka dia otomatis akan ter-up. Misal tadi kita coba menggunakan di sini cabling dari PCA ke S1 itu eh, pas Ethernet 0 dan juga 6, maka otomatis fast Ethernet 0 dan juga 6 maka akan ter-up seperti pada layar. Kemudian VLAN-nya dia akan ter-up, kemudian eh, dari sesama switch-nya juga akan ter-up. Ini menggunakan fast Ethernet 01 seperti itu. Untuk yang S2-nya itu sama. Di sini dia menggunakan fast Ethernet 18 maka otomatis akan ter-up. Sedangkan yang tidak digunakan maka dia otomatis akan terdown dengan sendirinya seperti itu setelah menggunakan SOA IP interface brief untuk menunjukkan statusnya seperti itu. Dan kemudian untuk mengapa terdapat PC atau ya device yang tidak bisa terping dengan baik, mungkin kendalanya ketika kita masukkan IP dan subnetnya ada beberapa yang salah atau kurang teliti atau tidak benar lah, jadi bisa mengganggu untuk proses pingnya, menghubungkan pingnya seperti itu, atau ada port yang tidak terkoneksikan atau yang tidak dihidupkan seperti itu pada switch ya. Hanya tadi terdapat maksud untuk menghidupkan yang ada pada switchnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya singkat, kurang lebih dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.